Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cheriska Azhari beserta teman-teman saya Dewi Nur Aziza, Elis Windiani, dan juga Mulyana serta Muhammad Afifuddin Yazizidan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, metode penyusutan, penilaian dan pelaporan aset tetap. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mulyana. Pengertian aktiva. Aktiva ialah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud, serta pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Pengertian aktiva menurut beberapa orang ahli sebagai berikut. Menurut Dra. Lanita Winata, Akuntansi tahun 1994, menjelaskan aktiva ialah sejumlah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan berupa uang, barang, dan hak yang timbul dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Menurut standar akuntansi keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, menjelaskan aktiva ialah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari perusahaan masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali, agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Pengertian aktiva tetap berwujud dikemukakan oleh beberapa orang ahli sebagai berikut. Menurut Jaki Baridwan tahun 1992, menjelaskan aktiva tetap berwujud yang sifatnya relatif permanen atau menunjukkan sifat bahwa aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, karakteristik aktiva tetap. Meskipun semua aktiva dimiliki beberapa ciri dasar yang umum, aktiva tetap memiliki ciri-ciri tambahan sebagai berikut. Aktiva tetap merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal perusahaan. Nilai aktiva tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunanya dan bukan dari pemakaian dari suatu kontrak. Unsur-unsur aktiva tetap mempunyai ciri umum dan memiliki beberapa tujuan. Laporan keuangan yang sama, salah satu tujuan ini didasarkan kepada keseragaman mereka dalam proses akuntansi. Golongan dan klasifikasi aktiva tetap. Aktiva tetap dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, aktiva tetap berwujud dan yang kedua, aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, mebel, dan lain sebagainya. Dari macam-macam aktiva tetap berwujud di atas, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva yang umurnya tidak terbatas seperti tanah yang digunakan untuk membangun perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua yaitu aktiva yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat digantikan oleh aktiva yang sejenis. Yang ketiga yaitu aktiva yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa digantikan oleh aktiva yang sejenis.
Klasifikasi aktiva tetap berdasarkan jenisnya. Aktiva tetap berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanah. Seperti tanah yang digunakan untuk tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan. Yang kedua yaitu perbaikan tanah, seperti jalan-jalan di seputar perusahaan yang dibangun oleh perusahaan seperti tempat parkir dan pagar. Yang ketiga yaitu gedung, seperti kantor, toko, pabrik, dan gedung. Yang keempat yaitu peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Aktiva tetap dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, menurut sudut substansi dibedakan menjadi 2, yaitu tangible asset atau aktiva berwujud seperti tanah, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua yaitu intangible asset atau aktiva yang tak berwujud seperti HGU, HGB, goodwill, patents, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Yang kedua, menurut sudut disusutkan atau tidak. Aktiva tetap dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, depreciate plan asset, yaitu aktiva yang dapat disusutkan seperti bangunan, mesin, peralatan, lain-lain. Yang kedua yaitu undepreciated plan asset, yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti lahan. Saya Muhammad Afifuddin Jijidan akan membacakan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan, biaya ditangguhkan, serta hak pengusahaan sumber alam. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Apabila suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan membeli dari pihak luar, maka di samping harga beli yang termasuk harga perolehan atau kos adalah biaya-biaya tambahan untuk mendapatkan, seperti biaya yang dibayarkan kepada pemerintah dan notaris, serta biaya administrasi yang berhubungan. Apabila suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan jalan-jalan mengembangkan sendiri, maka termasuk dalam harga perolehan adalah biaya-biaya bahan, peralatan dan fasilitas, biaya gaji dan upah, dan biaya tidak langsung, misalnya alokasi biaya administrasi dan umum. Aktiva tidak berwujud mungkin timbul dari A. Pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. B. Perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. C. Perjanjian tertentu, franchise, dan lease. Ciri-ciri aktiva tetap tidak berwujud. 1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuan untuk menjadi terpisah atau terbagi dari BPR, atau dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama. Kedua, muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR atau dari hak dan kewajiban lainnya. Ketiga, aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal. Keempat, aset tidak berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal, sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan upaya menghasilkan aset tidak berwujud secara internal tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, kecuali merupakan bagian dari perolehan aset lain. Selanjutnya, metode penyusutan. Semua jenis aktiva tetap kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, kehausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan, dan hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud ini disebut penyusutan atau depreciation.
Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat penyusutan ialah debit biaya penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Perkiraan akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat secara akumulatif jumlah penyusutan yang belum disusutkan. Selisih ini disebut nilai buku atau book value. Aktiva tetap. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan, yaitu nilai aktiva tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dan taksiran manfaat. Dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan dan nilai buku. Untuk menghitung penyusutan, taksiran manfaat dinyatakan dalam tarif penyusutan dan dapat dihitung dengan rumus. 1. Metode garis lurus atau straight line. Metode garis lurus yaitu biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu dalam jumlah yang sama sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dasar penyusutan. Dasar penyusutan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kedua, metode saldo menurun atau declining balance. Metode saldo menurun yaitu biaya penyusutan akan merata sepanjang umur aktiva tetap dan biaya penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun selama taksiran masa manfaat dikarenakan semakin tua. Kapasitas aktiva dalam memberikan jasanya juga akan semakin menurun. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan nilai buku awal periode. Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan jadwal penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun. Jumlah penyusutan akan makin menurun dari tahun ke tahun. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Metode unit produksi. Dalam metode unit produksi taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi itu sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk unit produksi, jam pemakaian, kilometer pemakaian, atau unit-unit kegiatan yang lain. Harga perolehan dikurangi nilai sisa merupakan dasar penyusutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dewi Nur Aziza. Dan pelaporan aktiva tetap. Aktiva tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tetapi apabila manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar nilai bukunya, maka aktiva tersebut dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aktiva tersebut dicatat sebagai kerugian. Dalam laporan keuangan, aktiva tetap dirinci menurut jenisnya, seperti tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, dan lain-lain. Contoh penyajian kelompok aktiva tetap di neraca apabila akumulasi penyusutan dikurangkan secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Aktiva tetap: peralatan kantor senilai 30 juta rupiah, peralatan toko senilai 50 juta rupiah, kendaraan senilai 25 juta rupiah, gedung senilai 105 juta rupiah, tanah senilai 20 juta rupiah, dan hasilnya adalah 230 juta rupiah. Kemudian dikurangkan dengan akumulasi penyusutan yang bernilai 52.500.000 rupiah. Dan total aktiva tetapnya adalah 177.500.000 rupiah. Buku aktiva tetap. Perkiraan aktiva tetap di buku besar perlu dibuatkan rincian dalam buku aktiva tetap. Buku tambahan ini merinci aktiva tetap di buku besar menurut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang dimengerti, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.